Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sylvia Zirawu SPD. Saya bertugas di UPTD SD Negeri nomor 071179 Sobanrau, Kecamatan Sirembu, Kabupaten Nias Barat. Saya di sini sebagai peserta lomba dari Guru Transformatif Jenjang SD. Konten karya saya tentang penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada mata pembelajaran olahraga dengan menggunakan games coding Scratch. Berikut konten saya. Sekolah UPTD SD Negeri nomor 071179 Sisobanrau, tempat saya bertugas, berlokasi di Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Di mana sekolah tempat saya bertugas merupakan salah satu daerah kepulauan di Sumatera Utara, yaitu Pulau Nias. Selama 6 tahun saya bertugas, saya mendapati banyak sekali perkembangan dalam dunia pendidikan. Perkembangan zaman yang semakin modern dan meningkatnya penggunaan teknologi di era digitalisasi menjadi tantangan bagi pendidik untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bersaing dan menciptakan strategi-strategi yang logis untuk mendukung masa depan mereka. Coding dan kecerdasan artifisial atau KKA menjadi salah satu pendukung dunia pendidikan untuk melakukan pengimbangan era digitalisasi yang mendunia. Peningkatan literasi digital juga bertujuan untuk meningkatkan pola pikir peserta didik menjadi semakin bertumbuh, logis, kritis, dan sistematis dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Belum meratanya lulusan dengan kualifikasi pendidikan informatika menjadi salah satu tantangan dalam pengajaran coding dan kecerdasan artifisial di daerah tempat saya bertugas, terutamanya di UPTD SD Negeri nomor 071179 Sisobanrau. Tidak meratanya sumber daya teknologi seperti gawai yang tidak dimiliki peserta didik juga memberi dampak pada minimnya informasi yang didapat tentang KKA. Tidak hanya itu, selaku guru PJOK, saya merasa peserta didik masih kurang dalam menyiapkan diri untuk dapat berkompetisi dan menerapkan strategi-strategi logis yang dimana sangat berguna tidak hanya pada pembelajaran, namun juga untuk diri mereka sendiri dalam menghadapi suatu tantangan. Oleh karena itu, saya merasa tertantang untuk dapat menggunakan games coding Scratch pada penerapan kombinasi pembelajaran ini. Kombinasi pembelajaran ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk dapat tetap mengajarkan KKA kepada peserta didik. Persiapan awal yang saya lakukan pada kegiatan ini adalah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk dapat mempersiapkan rencana pembelajaran yang lebih baik. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode games-based learning dan memanfaatkan games coding Scratch dan akan dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Pada pembelajaran ini, saya akan menggunakan 3 jenis games dari coding Scratch. Yang pertama, games puzzle kabinet, yang kedua, games catur OX, dan yang ketiga, games puzzle pads. Dia berurutan jadi dari 1 sampai 15 ya. Oke, silakan berdiskusi sama teman kamu sebangku ya untuk bisa menggeser ke arah mana puzzle-puzzlenya nanti jadi urutannya 1 sampai 15. Kalau ada yang siap boleh langsung kasih saya kalau kan Bu udah siap. Boleh coba di depan. Oke? Silakan coba. Games kabinet ini terdiri dari beberapa games yang dapat mengasah pola pikir peserta didik. Games yang pertama adalah games menyusun balok angka yang tidak beraturan menjadi angka yang beraturan. Yang kedua, games bidak catur dengan mematikan setiap bidak catur hingga menyisakan satu bidak catur. Yang ketiga, games dengan mematikan lampu-lampu yang memiliki kode hingga lampu mati semua. Ibu bisa diperhatikan di sini. Di sini ada games dari Scratch yaitu catur OX ya atau 0 dan X, O dan X ya, lingkaran dan X. Jadi di sini kalian bakal adu strategi ya, adu strategi supaya bisa menang
siapa yang bisa buat garis lurus bakal menang. Nah, contohnya ya, misalnya ibu suruh satu orang nanti kasih tim X, nah dikasihnya X di sini, baru dikasih tim lawannya O di sini, terus dikasihnya X di sini, ya, terus dikasihnya lagi O di sini, X di sini, O di sini, dan X di sini. Nah, X inilah yang menang karena dia segaris, ya. Pada pembelajaran dengan menggunakan ChatRoX ini, anak-anak tidak hanya menggunakan media digital saja, namun juga melakukan aktivitas gerak sederhana seperti menirukan gerakan X dan O dan berlari ketika temannya memanggil untuk mengisi kotak-kotak replika ChatRoX yang telah dibuat. Nah, jadi di sini kalian harus menentukan arah yang benar, pilih arah yang sesuai untuk sampai ke tempat kotak berwarna hijau ya di sini. Terus nanti di sana kalian bakal mengikuti gerakan yang sudah dilakukan di sini. Oke. Nah, jadi bakal ada arahan dari si Alfa, benar apa salahnya, nyampe atau tidaknya. Bisa dipahami ya? Games ketiga yaitu games puzzle pets yang dilakukan di luar ruangan. Games ini dapat melatih pola pikir siswa secara sistematis dengan menyelesaikan games dengan arah dan tahapan yang benar. Kegiatan ini juga diiringi dengan aktivitas gerak sederhana berpindah tempat. Anak yang telah bermain puzzle pets akan mengarahkan temannya untuk mengikuti arah yang benar untuk dapat sampai ke posisi yang aman. Games ini juga menggunakan sesama teman untuk menjadi rintangan di dalam blok yang telah dibuat. Setelah dilakukannya kombinasi pembelajaran KKA dan PJOK dan menggunakan Games Coding Scratch, ada beberapa dampak positif yang kami rasakan. Yang pertama, peserta didik memiliki peningkatan adu strategi dalam pembelajaran PJOK yang terlihat pada games catur OX. Yang kedua, peserta didik lebih logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Ini dapat dinilai dari bagaimana mereka menyelesaikan dari setiap games yang berhasil mereka pecahkan. Yang ketiga, peserta didik mulai terbiasa menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan era digitalisasi. Yang keempat, dapat berjalan lancarnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan menggabungkan dalam pembelajaran PJOK. Yang kelima, dengan terwujudnya kombinasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan mata pelajaran PJOK, diharapkan menjadi pintu kombinasi pembelajaran KKA dan pembelajaran lainnya. Yang keenam, pemanfaatan web atau aplikasi coding seperti Scratch dapat menunjang pembelajaran dan juga ketertarikan siswa terhadap pembelajaran dengan teknologi maupun dengan pembelajaran kombinasi lainnya. Kombinasi pembelajaran dan pemanfaatan games coding saya anggap sebagai salah satu solusi untuk dapat melakukan pengajaran KKA di sekolah tempat saya bertugas, di mana kami belum memiliki kualifikasi pendidikan dengan lulusan informatika. Saya berharap konten karya saya ini menjadi salah satu ide-ide dan inovasi serta inspirasi bagi Bapak Ibu untuk dapat melakukan kombinasi pembelajaran dan juga menggunakan pemanfaatan games coding, aplikasi coding atau web coding yang dapat mendukung pembelajaran untuk mengombinasikan pembelajaran KKA dengan pembelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh. Terima kasih telah menonton video konten karya saya. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang melihatnya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih.